Ya, pemirsa, dugaan motif kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan, Sumatera Barat terungkap. Penembakan yang dilakukan AKP Dadang Iskandar terhadap AKP Rianto Ulil Ansyar karena pelaku marah kepada korban. Hal ini disebabkan korban tidak mengindahkan permintaan pelaku untuk membantu rekannya yang ikut diamankan oleh korban dalam penertiban tambang ilegal. Dan untuk membahas ini sudah bersama kami mantan Kabarisrem Polri, Komjen Polisi Purnawirawan Ito Sumardi, Komisioner Kompolnas Irjen Polisi Purnawirawan Ida Utari Purnamasari, dan juga juru kampanye Jatam Nasional Bapak Al-Farhad Kasman. Dan kami juga sebenarnya sudah mengundang Kadif Humas Polri Irjen Polisi Sandi Nugroho untuk berdialog, namun yang bersangkutan belum bisa memenuhi undangan kami. Dan langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Pak Ito, juga Bu Ida dan juga Pak Farhad. Selamat sore. Waalaikumsalam, Mas Yuno. Waalaikumsalam, selamat sore. Ya, dengan Herjuno. Waalaikumsalam, selamat sore. Ya, baik. Saya ke Pak Ito terlebih dahulu. Pak Ito, kita tahu bahwa tambang ilegal ini masalahnya serius sekali, Pak. Tidak hanya berdampak terkait lingkungan, tapi juga ekonomi dan sosial. Dan yang memperburuk kasus ini ya adalah bagaimana keterlibatan aparat dalam tindakan yang terlarang ini. Bagaimana Pak Ito menanggapi ini terkait temuan terbaru? Ya, saya setuju ya Mas Juno. Karena saya dulu tahun 2002, saya adalah Wadan Satgas Pengamanan Tambang Ilegal atau PETI. Baik. Saya mengalami sekali betapa sulitnya menghadapi para penambang ilegal, terutama masyarakat yang sudah turun-temurun bekerja di tambang tersebut. Ya, pertama itu. Kemudian yang kedua, bahwa kalau dikatakan bahwa ini memang harus ada backingnya, itu wajar ya. Kan kalau tambang ilegal harus ditegakkan. Nah, yang menegakkan siapa? Aparat penegak hukum. Dicarilah aparat-aparat yang mungkin mentalnya tidak kuat atau sebagai oknum, dan tapi memiliki kekuasaan ya. Seperti contohnya Kabak-Op itu kan adalah struktur yang ketiga ya di Polres. Sehingga diharapkan dengan adanya oknum pejabat dari kepolisian tersebut dapat melindungi agar tambang ilegalnya itu masih tetap dapat berjalan ya, dapat berjalan. Jadi saya kira itu satu hal yang wajar dan memang sulit ya. Dan tentunya pemerintah juga perlu untuk mempertimbangkan atau memperhatikan para penambang ilegal yang memang sudah turun-temurun mereka melakukan penambangan di sana. Kalau ditertibkan kan mereka tidak mempunyai pendapatan kembali. Tapi yang harus dikejar adalah pemodalnya ya. Pemodalnya ini banyak sekali ya yang mungkin harus dikejar karena mereka mendapatkan keuntungan yang besar tanpa harus membayar kewajiban kepada negara. Saya kira itu. Baik Pak, Anda menyebutkan tadi Pak, bagaimana pengalaman Anda menangani kasus-kasus serupa di 2022 waktu itu Pak. Kalau kita bicara mengenai peran aparat yang Anda temui Pak, apakah mereka hanya sekedar membacking atau mendapatkan suap atau malah juga mempunyai kepentingan finansial Pak di tambang-tambang? Ya macam-macam ya Mas Juno ya. Ada yang cuman mendapatkan setoran, tapi ada juga yang nitip ya, nitip modal ya. Ya ada yang mungkin juga dia hanya sekedar untuk kalau bisa aja tertangkap ya sekali waktu ya, tidak berarti selamanya di situ. Jadi biasanya ada keluarganya minta tolong. Nah ini kan kalau kita lihat memang masalah ini adalah yang bersangkutan sebagai perwira senior ya, yang atasan kebetulan jabatannya di atas Kasat. Itu dia akan minta, tapi karena memang Kasat atau almarhum ini masih memiliki idealisme yang tinggi, dia tetap melaksanakan perintah pimpinan untuk tidak melepas. Itu mungkin awal mengapa si pelaku ini sangat marah. Tentunya temuan ini semakin menguatkan dugaan bagaimana sebenarnya latar belakang dari kasus ini. Saya ke terima kasih Pak Ito. Saya ke Bu Ida terlebih dahulu. Bu Ida, sebelum saya ke Jatam ya, ada Pak Farhad. Saya ke Bu Ida terlebih dahulu. Kompolnas tentunya sudah mengawal kasus ini dan bergerak cepat. Saya baca bagaimana Anda dan tim terjun ke Solok untuk menangani kasus ini. Sejauh ini seperti apa Ibu update terbaru dan terkait juga motif yang baru kita dapati dan sudah tadi divalidasi oleh pihak kepolisian? Ya, terima kasih Mas Pak Ito. Selamat sore rekan-rekan. Selamat sore Bu Ida. Selamat sore. Ya, tugas kami dari Kompolnas memang melakukan pemantauan terhadap proses yang sedang dilakukan oleh Polda Sumatera Barat, termasuk di Polres Solok. Dan kami bagi tugas, saya di
Baik, Bu Ida. Bu Ida. Ya, nampaknya masih ada gangguan sedikit ya. Nanti kita coba dapatkan kembali keterangan dari Bu Ida terkait perkembangan terbaru. Saya ke Bang Farhad dulu. Bang Al-Farhad. Ya. Iya, ini Anda sebagai juru kampanye Jatam Nasional. Tentunya dengan temuan ini semakin geram. Karena kita tahu Jatam dan juga teman-teman di sana selalu menjadikan tambang ilegal ini concern yang tidak hanya di satu tempat, tapi banyak tempat di Indonesia. Bagaimana Anda melihat motif terbaru dari kasus polisi tembak polisi ini, Bang Farhad? Yang pertama, kalau di Jatam sendiri itu merujuk dari, kita sebetulnya menggunakan data dari Kementerian SDM juga, bahwa sejak 2022 itu, di kuartal ketiga 2022 itu ada kurang lebih sekitar 2.700 tambang ilegal yang dari jumlah tersebut di 2.600 lokasi merupakan tambang mineral dan 96 lokasi lainnya itu adalah tambang batu bara. Nah, di sisi lain soal soal bagaimana keterlibatan aparat penegak hukum itu sendiri di Indonesia itu cenderung peristiwa yang peristiwa yang lama dan itu dibiarkan oleh pemerintah, baik itu aparat hukum itu sendiri. Misalnya kita tahu ada ada keterangan-keterangan yang sangat sangat krusial, misalnya pada kasus pengakuan Ismail Bolong yang menyebut bahwa petinggi Polri di Kabarreskrim itu, Komjen Pol Agus Adrianto itu turut mendapatkan setoran untuk mengamankan usaha pertambangan. Nah, ini yang kemudian kita anggap bahwa peristiwa-peristiwa seperti ini, fenomena-fenomena seperti ini itu cenderung dibiarkan oleh pemerintah dan aparat, karena pada dasarnya ya aparat penegak hukum, baik itu kepolisian misalnya, itu juga ikut menerima manfaat dari pertambangan ilegal, entah itu dia sebagai backing, sebagai pengaman, ataupun dia juga merupakan bagian penting dalam memberikan investasi atau modal di perusahaan itu gitu. Oke. Dari data yang Anda tadi ada 2.700 sekian tambang ilegal, baik itu mineral maupun juga tambang lainnya. Kalau kita bicara peran aparat di sini, Bang Farhad, apakah memang mereka juga dari data ataupun informasi yang Anda dapat di lapangan, apakah mereka memang tadi hanya sebagai pelindung, menerima suap, atau tadi disebutkan juga oleh Pak Ito bahwa sebenarnya juga banyak yang bermain karena kepentingan finansial juga di sini? Dalam artian memiliki saham mungkin seperti itu, investasi. Betul. Nah, kasus yang mungkin paling viral pada waktu itu kan soal kasus Ismail Bolong misalnya kan. Dia pernah mengeluarkan suatu video pengakuan itu terkait dengan keterlibatan beberapa oknum atau petinggi-petinggi Polri yang ada di Indonesia misalnya. Dengan seperti keterlibatan yang Kabarreskrim itu kan. Nah, ini makanya kita katakan bahwa hal-hal yang seperti ini cenderung dibiarkan. Ya, seperti Kabarreskrim Komjen Pol Agus Adrianto tadi, dia mengakui bahwa Ismail Bolong ini mengakui bahwa ada uang yang mengalir ke kantong Kabarreskrim Komjen Pol Agus ini, dan itu cenderung tidak ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian gitu kan. Padahal meskipun si Kabarreskrim itu mengatakan kenapa saya tidak ditindaklanjuti, karena mungkin ini adalah persoalan konflik of interest yang terjadi di tubuh Polri itu sendiri, karena ya banyaklah pokok intinya keterlibatan aparat penegak hukum ini di tambang ilegal, bukan hanya di Kalimantan Timur tetapi di Sulawesi Barat sekalipun itu juga pernah ada suatu kejadian di mana ada salah satu perusahaan emas namanya PT Mega Agro Persada, dan izin usahanya dicabut tetapi dia masih tetap melanjutkan operasi, menjalankan operasinya, dan hal itu dijamin, keamanannya dijamin oleh aparat kepolisian setempat gitu. Dan beberapa kali warga sudah melakukan pelaporan, tetapi tidak ada juga upaya-upaya yang dilakukan oleh kepolisian untuk menindaki hal-hal yang seperti ini gitu. Oke, baik. Saya kembali ke Bu Ida. Bu Ida.
Selamat sore. Iya, Mohon maaf Ibu. ini Iya. sinyalnya kurang bagus. Nggak apa-apa Bu, Ibu lagi di jalan ya Bu ya tadi ya Bu ya? Betul, Oke. lagi di jalan. Ibu, ya mungkin saya ulangi lagi ketika kita bicara Kompolnas dan temuan terbaru. Bagaimana update terbaru Anda dan tim di lapangan Bu? Ya Pak, jadi tim kami yang ada di Sumatera Barat dipimpin oleh Pak Irjen Pol Arief itu sudah bergabung dengan Kapolda. Hari ini mereka ada di di Polres. Kami tetap mengawal kondisi perkembangannya, apa yang sudah didapatkan. Kemudian yang jelas kami ingin tahu betul mengawal motif apa yang AKP Dadang itu lakukan sehingga dia betul-betul melakukan penembakan itu. Oke. Jadi kami berupaya untuk bisa membuka tabir ini secara transparan. Oke. Bu Ida? Bu Ida? Oke, nampaknya kembali terputus. Saya ke Pak Ito terlebih dahulu. Tidak apa-apa, namanya sambungan. Yang jelas Mas, tugas kami sebagai pengawas eksternal, kami akan berupaya mungkin untuk melaksanakan tugas ini guna mendapatkan halo? Ya, silakan Bu. Bu Ida. Ya, silakan Bu. Ya, begini. Tugas kami adalah sebagai pengawas eksternal kepolisian. Dalam rangka menjadikan Polri atau mendorong Polri untuk profesional dan mandiri dalam pelaksanaan tugasnya. Nah, salah satu kegiatan kami ini juga, ini kasus-kasus yang menonjol ini, dan diharapkan dengan peristiwa ini kami akan memberikan masukan kepada pimpinan Polri melalui pimpinan Ketua Kompolnas apa yang harus dilakukan ke depannya. Bukan hanya masalah hari ini saja. Yang jelas yang penting adalah bagaimana peristiwa ini akan menjadi pembelajaran yang baik bagi Polri untuk ke depan bagaimana. Oke. Mungkin itu Mas dari kami. Baik, Bu Ida, kita tahu Kompolnas ada pengawas eksternal seperti itu dan tentunya temuan-temuan di lapangan plus juga sebenarnya bagaimana banyak tadi ya disebutkan juga aparat yang bermain termasuk mungkin petinggi-petinggi dan layer-layer yang ada di tubuh kepolisian. Bagaimana Anda dan tim juga akan memberikan rekomendasi ini karena hal serupa juga pernah terjadi Bu dan ya ini yang paling baru ini tentunya bukan hanya kasus pertama atau satu-satunya. Mungkin masih banyak di luar sana yang belum terungkap, Bu Ida. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, Polri ini harus selalu berbenah. Baik. Sebagai organisasi pembelajar, tentunya tidak mungkin Polri ini hanya menyelesaikan case by case saja. Tetapi harus dicari akar masalahnya di mana. Beberapa tempat memang ada beberapa tambang di beberapa provinsi, Polda banyak sekali juga ada tambang. Mungkin ada yang ilegal, mungkin ada dan yang legal. Oleh karena itu, ke depan supaya tidak terjadi lagi permasalahan-permasalahan seperti ini, kami berharap nanti temuan ini yang diperoleh oleh rekan kami yang ada di Sumbar bisa menarik akar masalahnya di mana, sehingga kita bisa memberikan masukan yang terbaik kepada Polri ke depan. Tentu saja ini juga didasarkan juga kepada masukan dari rekan-rekan dari eksternal, para pengamat dan juga Pak Ito sebagai senior kami juga. Kami kebetulan masuk di dalam grupnya IPPSI ya Pak ya. Nah ini sudah banyak berbicara, kami memberikan masukan-masukan ini yang akan kami jadikan satu masukan yang bisa kami inventarisir apa yang harus kami lakukan ke depan. Baik Bu Ida, saya ke Pak Ito. Pak Ito, Anda sebagai senior ya, dan tentunya tadi dengan pengalaman Pak Ito, tentunya dengan temuan-temuan dan informasi yang kita dapat dari rekan-rekan baik dari Jata maupun media dan teman-teman Kompolnas,
tentu Anda merasa miris ketika ada disebutkan tadi bagaimana anggota Polri bermain di sini ya. Lagi-lagi ini oknum ya Pak, karena tidak semua anggota polisi seperti itu saya yakin. Apa yang langkah konkret menurut Anda Pak Ito yang harus dilakukan Kapolri dan juga Menko Polkam ya terkait hal ini agar ya ini jadi peristiwa terakhir lah Pak, karena kita tidak ingin ya tadi lingkungan sudah rusak ya, moral juga rusak, hukum dirampok seperti itu, bagaimana Pak Ito? Ya, baik Mas Juno. Pertama saya tadi menyampaikan kepada adik kita dari Jatam ya, terima kasih lah atas kepeduliannya. Dan masalah tambang ilegal itu ada dua ya Mas Juno. Yang pertama adalah tambang yang memang ada sejak lama ya, untuk menumpang kehidupan sehari-hari, misalnya tambang emas ataupun galian C. Itu biasanya sudah ada. Kemudian tambang yang kemudian dimanfaatkan oleh orang tertentu untuk mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa menggunakan izin. Nah ini biasanya mereka akan berupaya untuk mencari peluang oknum-oknum daripada aparat penegak hukum maupun instansi lain. Jangan lupa masalah tambang ini bukan urusan polisi aja nih Mas Juno ya. Termasuk pemerintah daerah, kan pertanyaannya pemerintah daerah itu yang paling berkuasa loh. Kalau misalnya dilakukan secara tindakan secara bersama-sama, tentunya tidak akan terjadi yang dilakukan secara sepihak hanya oleh polisi. Kemudian juga kalau kita melihat daripada peristiwa yang tragis merenggut nyawa seorang anggota Polri ini, tentunya kita harus melihat ini tadi dikatakan oleh Bu Ida ya, saya senang karena saya tahu sekali Bu Ida itu siapa, bahwa ini menjadi pembelajaran untuk dari pihak-pihak yang akan melakukan penertiban terhadap tambang ilegal itu, konsekuensi yang dapat terjadi. Ya, nah ini tentunya harus betul-betul melibatkan juga adik-adik kita atau teman-teman kita dari Jatam ini kan, karena mereka itu kan tidak ada ini apa namanya tendensi apapun ya. Saya kira mungkin kalau kita dilakukan secara bersama-sama maka tentunya hal ini tidak akan terjadi. Dan kembali ya Mas Juno, kenapa ini bisa terjadi? Karena orang yang melakukan ini tentunya dia sudah memiliki pengalaman dan memiliki kekuatan yang mental yang besar sampai dia ingin melakukan penembakan terhadap target yang mematikan. Nah, ini kan tentunya sesuatu yang kemudian dia menembak rumahnya Kapolres ya. Ini sesuatu yang memang harus menjadi perhatian daripada Mabes Polri, dan saya kira mungkin unsur daripada dinas psikologi juga sudah dilibatkan ya. Karena kita harus melihat psikis yang bersangkutan ya. Saya kira mungkin ini yang harus dilakukan. Jadi intinya seperti dulu kita lakukan secara bersama-sama pada saat ada satuan tugas penanganan penambang tanpa izin. Tadi sudah disebut Mas Yuno melibatkan Menko Polkam. Saya kira ini harus cari ke atas. Baik, Pak Ito, singkat Pak. Kalau kita lihat ada juga yang disorotin terkait penangkapan dan integrasi dan penyidikan kemarin, bagaimana pelaku ini tidak diborgol bahkan sambil merokok Pak. Anda punya concern di sini Pak Ito? Ya, saya kira saya sudah mendapat informasi satu ya, bahwa kita dalam menghadapi seorang yang emosinya sedang terguncang hebat, harus hati-hati ya, karena yang bersangkutan itu sudah menelpon seniornya di Polda, saya akan menyerahkan diri, tapi jangan saya ditangkap, kalau saya ditangkap di jalan saya akan melawan. Nah tentunya hal-hal ini kan harus kita pertimbangkan ya, karena setelah itu kan setelah dia sadar, sudah turun emosinya, dia akan mau diborgol ya. Jadi kita jangan lihat hanya dari segi negatifnya, karena mungkin pada saat itu kalau dilakukan tindakan kekerasan maka pasti akan ada korban lagi. Demikian. Menarik informasi yang Pak Ito sebutkan. Jadi ini bagaimana sebenarnya proses yang dilakukan teman-teman di kepolisian agar tadi ya Pak ya, pelaku menyerahkan dan kita bisa mendapatkan keterangan, kira-kira seperti itu ya Pak Ito ya? Iya, betul, betul Pak Yuno. Baik, saya ke Bang Alfarhat lagi. Bang, kalau kita lihat bahwa tambang ilegal tidak hanya ada di Sumbar ya, banyak wilayah Kalimantan, Sumatera Selatan saya juga baca, dan banyak wilayah lainnya. Bagaimana sebenarnya treatment yang bisa kita lakukan untuk tadi mencegah hal-hal serupa terjadi? Tidak hanya bicara polisi juga, tapi bagaimana pemerintah daerah seperti yang Pak Ito sebutkan juga punya power yang juga luar biasa untuk menekan ini. Silakan Bang Farhat. Ya, yang pertama kita harus sama-sama paham terkait bagaimana pertambangan ilegal itu seperti apa maksudnya. Nah, kami di Jatam itu sebetulnya melihat bahwa pertambangan ilegal itu sedikitnya itu ada 5 model. Satu, dia beroperasi tanpa adanya izin usaha pertambangan misalnya, dan itu banyak terjadi di berbagai tempat. Yang kedua adalah dia beroperasi tetapi dia memiliki izin, tetapi wilayah yang dikeruk itu adalah di luar dari konsesi pertambangan itu sendiri.
Nah, yang ketiga adalah soal ketika dia menggunakan pihak ketiga tanpa adanya kontrak kerjasama misalnya, dan itu hal-hal yang juga sebetulnya dikategorikan sebagai salah satu bentuk lain daripada pertambangan ilegal. Nah, itu tadi seperti yang tadi saya sampaikan, di kuartal ketiga 2022 itu kurang lebih ada sekitar 2.600 lokasi yang merupakan wilayah pertambangan ilegal. Nah, dan 2.600 itu sebetulnya tersebar di 28 provinsi. Jawa Timur misalnya itu yang provinsi yang paling banyak tambang ilegalnya, sekitar 649 titik. Kemudian disusul di Sumatera Selatan ada kurang lebih sekitar 562 titik, Jawa Barat ada 300, terus ada Jambi 178 misalnya, dan NTT ada 159, Banten juga, Kalimantan Barat ada kurang lebih sekitar 84 titik, hingga di Sulawesi Tengah misalnya, dan Kalimantan Timur. Nah, ini yang kemudian yang perlu kita lihat sama-sama, bahwa bagaimana daya rusak dari pertambangan itu bisa bukan hanya meracuni, tetapi ini akan menyebabkan hilangnya akses terhadap sosial ekologis masyarakat. Itu akan menghilangkan hal-hal yang seperti itu. Misalkan kita tahu selama ini pemerintah misalnya, dan kalau misalnya asumsinya tadi dikatakan bahwa pemerintah juga harus bertindak, tetapi kan problemnya saat ini tambang kategori mineral misalnya dan batu bara itu semuanya dikeluarkan oleh pemerintah pusat misalnya. Ya, meskipun hanya konteks galian C yang kemudian itu atas izin dari pemerintah daerah, tetapi yang perlu kita cek sama-sama adalah bagaimana daya rusak dari operasi pertambangan ini misalnya terhadap air. Itu yang kemudian akan ketika operasi pertambangan ini terus dilakukan, seperti narasi pemerintah yang mengatakan bahwa ini akan mensejahterakan warga, tetapi pada dasarnya justru di wilayah-wilayah sentra pertambangan, lingkar industri ekstraktif ini, peningkatan kemiskinan juga meningkat pesat. Itu dikarenakan apa? Dikarenakan akses kesehatan yang kemudian tidak tidak diperhatikan, misalnya adanya warga akan secara terus-terusan memberikan biaya yang berlebih gitu. Baik, Bang Farhad, terima kasih untuk waktunya. Pak Ito juga saya terima kasih banyak Pak Ito atas waktunya, dan juga Bu Ida sudah bergabung bersama kami. Tentunya harapan kita bagaimana tadi penegakan hukum, karena kita bicara tambang ilegal tidak hanya merusak lingkungan, tapi juga tadi menciptakan kesenjangan ekonomi dan sosial, bahkan tadi diperburuk dengan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dari pihak kepolisian. Terima kasih sekali lagi, sehat-sehat Pak Ito, ya Bang Farhad dan juga Bu Ida. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih.